Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Harisal dari program studi sistem komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban UTS mata kuliah keamanan dan hukum komputer yang berfokus pada manajemen insiden cyber dan perlindungan aset digital. Bagian ini saya akan menjawab soal nomor 4 yang berfokus pada definisi kegiatan utama dalam keamanan komputer dan strategi penanganannya. Kita mulai dengan memahami apa itu tahapan perumusan strategi respon. Secara definisi, ini adalah fase krusial dalam menentukan langkah apa yang paling tepat untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung, membatasi ruang lingkup kerusakan, serta memulihkan sistem kembali ke titik normal berdasarkan data investigasi awal. Dalam tahapan ini ada 4 kegiatan inti yang harus dilakukan secara paralel. Pertama, kita harus menganalisis dampak bisnis agar tahu kerugian finansialnya, sekaligus mempertimbangkan risiko hukum yang mungkin menjerat perusahaan. Kedua, kita menentukan prioritas pemulihan. Kita harus tahu sistem mana yang paling vital bagi operasional agar diselamatkan lebih dulu. Ketiga, kita harus memilih metode respon, apakah akan melakukan isolasi sistem secara fisik atau melakukan pembersihan logis pada malware. Terakhir, menyusun rencana komunikasi agar informasi yang keluar ke publik atau mengaku kepentingan tetap terkontrol dan tidak menimbulkan kepanikan. Pertimbangan strategis. Seorang analisis keamanan tidak boleh mengambil keputusan teknik saja, melainkan harus mempertimbangkan 4 aspek strategis. Yang pertama, ketersediaan sistem. Kita harus bertanya seberapa kritis sistem ini bagi operasional harian. Jangan sampai langkah keamanan malah mematikan bisnis secara total. Aspek hukum dan kepatuhan. Kita perlu memastikan apakah ada regulasi pemerintah yang wajib kita melaporkan kebocoran data ini segera. 3. Integrasi bukti. Ini sangat penting, jangan sampai tidak respon itu justru menghapus atau merusak bukti digital yang nanti dibutuhkan di pengadilan. Yang keempat, biaya dan sumber daya. Kita harus menghitung secara rasional perbandingan antara kerugian akibat sistem mati dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan darurat. Contoh strategi respon. Sebagai gambaran konkret, ada 2 strategi yang sering digunakan. Yang pertama, strategi isolasi total atau containment. Ini dilakukan dengan memutuskan koneksi internet atau mematikan server yang terverifikasi. Ransomware digunakan mencegah penyebaran ke jaringan lain yang masih bersih. Yang kedua, strategi honeypot. Berbeda dengan isolasi. Di sini kita justru memberikan penyerang tetap berada di dalam sistem, namun di lingkungan yang sudah kita awasi secara ketat. Previous monitoring untuk mempelajari pola serangan dan investigasi mereka. Selanjutnya saya akan membahas jawaban dari soal nomor 10 yang berkaitan dengan investigasi digital dan metode analisis keamanan komputer. Analisis key-threat. Jika kita tinjau dari kerangka kerja keamanan informasi, key-threat serangan ini telah melumpuhkan ketiga pilarnya secara total. Confidentiality atau kerahasiaan telah hancur karena 152.000 data sensitif nasabah termasuk NIK dan PIN telah deklarasikan dan dijual ke forum gelap. Integrity atau integritas telah terganggu karena adanya perubahan saldo tanpa transaksi yang sah serta memodifikasi pada kode hash PIN nasabah. Availability, ketersediaan, juga lumpuh total akibat lonjaknya trafik sebesar 400% yang merupakan indikasi serangan DDoS sehingga nasabah tidak bisa mengakses layanan bank sama sekali. 7 fase utama CSIRM untuk menangani kasus PT Banten Sinar Terang secara sistematis. Saya mengusulkan alur 7 fase tersebut. Yang pertama ada prep, memastikan tim dan alat sudah siap sebelum insiden terjadi. Yang kedua, deteksi, melakukan investigasi terhadap anomali yang muncul. Yang ketiga ada respon, langkah cepat mengamankan data yang bersifat volatil atau mudah hilang. Yang keempat ada strategi, merumuskan tindakan terbaik berdasarkan hasil temuan awal. Yang kelima, investigasi, melakukan analisis data mendalam untuk mencari akar masalah. Yang keenam, reporting, mendokumentasikan seluruh kronologi sebagai laporan resmi. Yang ketujuh, resolusi, melakukan pemulihan sistem dan menutup celah keamanan secara permanen. Pada slide ini, bagaimana tim menemukan serangan ini? Deteksi dilakukan melalui 4 kanal. Lonjakan trafik 400% pada network monitor. Adanya notifikasi SQL injection dan WFA. Keluhan nasabah mengenai saldo hilang serta adanya
log akses mencurigakan dari akun admin cadangan yang seharusnya nonaktif. Langkah krusial berikutnya adalah mengumpulkan data volatil. Kita harus merekap RAM DOM untuk melihat proses malware yang sedang berjalan di memori, mengecek koneksi jaringan aktif ke IP penyerang, serta memastikan proses trouble untuk melihat program apa aja yang dijalankan oleh akun admin palsu tersebut. Data volatil adalah data yang mudah hilang ketika sistem dimatikan seperti RAM, koneksi jaringan aktif, dan proses yang sedang berjalan. Karena sifatnya sementara, pengumpulan data volatil harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses investigasi lanjut. Sebagai kesimpulan, strategi yang saya rekomendasikan adalah containment dan eradication. Fokus utama kita adalah memutuskan akses penyerangan dengan menonaktifkan akun admin yang disusupi dan melakukan penambalan pasting pada classical injection. Yang ditemukan hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah berhentinya pencurian data nasabah, pulihnya integrasi saldo, serta teridentifikasinya identitas pelaku melalui pencerahan log IP. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai keamanan dan hukum komputer. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data dari sistem di era digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.